sekolah kita ini melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, tadi udah selesai berdoa ya? Nah, baik anak ibu semuanya, hari ini kita akan melaksanakan sebuah kesepakatan, di mana kesepakatan ini nanti akan kita tempelkan pada sebuah majalah dinding kita yang sudah ada di depan kelas. Jadi nanti anak ibu akan menuliskan apa saja kesepakatan kelas atau ide-ide anak ibu yang membuat kelas kita ini akan menjadi aman, nyaman, dan happy saat mengikuti pembelajaran. Silakan kemukakan ide-ide anak ibu. Apa kira-kira yang bisa kita laksanakan? Setuju kira-kira? Setuju. Nah, sekarang ibu mau dulu minta dari anak ibu, apa contoh kesepakatan yang harus kita buat di kelas ini? Pakai sepatu di sekolah. Berbaris dengan rapi. Bagaimana yang lain, setuju? Setuju. Ya, silakan anak ibu Farel. Memakai sepatu di sekolah. Memakai sepatu di sekolah. Bagus, setuju Setuju. semuanya? Oke, yang ketiga ya Kanaya. Menjaga nama baik sekolah. Bisa kira-kira semuanya? Bisa. Oke, ya, Bisti. Menjaga kebersihan kelas. Bagaimana yang lain, setuju? Setuju. Ya, Amel. Sopan santun. Bisa diterapkan semuanya? Bisa. Ayo, Deva. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, ibu yakin dan percaya masing-masing anak ibu memiliki ide atau pendapat dalam membentuk kesepakatan kelas kita pada kali ini. Nah, sekarang ibu mau kesepakatan kelas itu, ide-ide anak ibu tuliskan pada lingkaran-lingkaran dan kertas-kertas kecil yang sudah anak ibu buat disediakan ini. Paham kira-kira? Lagi ya. Boleh ibu minta tolong sama yang piket hari ini? Ya, silakan Misti. Boleh dibagikan. Terserah, mau dapat lingkaran boleh, mau dapat dia trapesium boleh. Silakan. Ya, silakan. Nah, ibu bantu ya, ini ada ya. Silakan dituliskan kesepakatan kelas yang sudah ibu sampaikan tadi. Silakan diambil penanya masing-masing, tulis dengan rapi dan indah. Enggak usah dibuat namanya, langsung saja. Silakan berikan. Nah, tulis dengan rapi dan indah. Nah, terima kasih Disti. Udah dapat semua kertasnya? Belum? Yang di sana belum? Oke, udah dapat semuanya belum? Dah. Belum? Udah, yang bawah sini udah dapat semuanya? Belum. Nah, berarti ini masih belum ya. Ini satu, nanti ibu kasih double tipnya. 2, 3, ini udah? Oke. Nah, silakan ditulis. Ya. Silakan anak ibu tuliskan kesepakatan kelasnya. Coba tulisannya agak dibesarkan sedikit ya. Agak dibesarkan sedikit. Tetapi tetap berada di bahagian kertas kecil yang sudah anak ibu peroleh. Sudah? Oke, kalau udah selesai, boleh langsung anak ibu tempelkan ke depan. Ya, silakan boleh ditempel. Yang belum ada double tipnya boleh pakai double tip di sini nanti ya. Silakan dibuka, tempelkan di depan. Oke, berarti ini satu. Oke. Nah, dia di sana kalau lingkaran. Oke, silakan. Oke, pintar. Rapi-rapi ya, Nak ya. Oke.
Masih ada? Ah, pindahkan ke bawah sedikit. Jangan pin di bawah. Gak apa-apa. Oke. Nah, masih ada? Tolong lagi. Ah, ini masih ada di atas. Di atas saja Farel. Ah, di tengah sini boleh. Udah dibuka. Udah? Nah, yang sudah selesai, boleh silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Ada nampak? Nah, geser. Atau yang hijaunya naikkan ke atas sedikit Farel. Naikkan ke atas yang hijaunya. Coba Robek. Saya buka pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, pintar. Nah, pindahkan yang pinknya ke atas sedikit, biar nampak. Oke. Udah semuanya menempelkan? Oke, terima kasih untuk anak ibu semuanya. Yuk, kita kembali lagi ke posisi duduk masing-masing. Yuk, coba semuanya kita semangat dulu. Huruf B, D. Aku tahu, aku pasti bisa. Aku tahu semua orang juga bisa. Yang penting berusaha, jangan lupa berdoa. Dan kita Allah itu ada. PD hanya yes. Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu semuanya, tadi masing-masing anak ibu sudah menempelkan kesepakatannya ke depan. Nah, sekarang kesepakatan yang sudah anak ibu tempelkan ini akan kita buatkan lembaran persetujuannya. Artinya nanti semua kesepakatan yang sudah anak ibu tuliskan ini sepakat anak ibu untuk melakukannya. Apa saja kesepakatannya? Contoh ini ibu baca ya. Bertanggung jawab dengan piket. Berarti semua yang piket nanti tanggung jawab dengan tugasnya. Misal lagi, sopan santun. Nah, semuanya ini sudah anak ibu tuangkan di sini. Dan sekarang akan kita tanda tangani. Akan kita apakan? Tanda tangani. Ya, silakan sekarang ibu mau dulu yang menandatangani adalah yang paling rapi. Kalau lagi ada rapi, berarti nah, biar kemudian nanti menandatanganinya ya. Coba sekarang ibu minta tolong lagi dulu Farel. Karena Farel orangnya tinggi ya. Nah, dia bisa membantu ibu. Nah, minta tolong ibu sama Farel tempelkan kesepakatan ini di bagian sini. Muat di bagian bawah saja. Oke. Semua? Muat ya. Nah, silahkan yang paling tertib menandatangani nanti ke depan. Kalau belum bisa buat tanda tangan, boleh nama pendek saja. Bisa? Oke, silakan yang pertama Ibu Anggun. Bawa penanya. Nah, dibuat tanda tangan di sana. Berarti Anggun nomor 1, lanjut Naila nomor 2, lanjut Sahira nomor 3. Nah, oke, berikut. Silakan. Terima kasih Anggun, terima kasih Naila, terima kasih Sahira. Berikut Dava, Amel, Yud, Asraf, Rafiq. Nah, Asraf, Rafiq. Berikut Rizky, Aurel. Yang udah kembali ke tempat duduknya lagi. Ya, Kanaya, Marsha.
Good. Ivana, Sabil. Lanjut. Laila Trevani, Revana Prion. Adil, lanjut aja. Siapkan penanya masing-masing. Lanjut, Rehan. Anak. Hana, Tasya. Karin. Nah, terima kasih. Oke, silakan. Nah, silakan. Sudah? Nah, alhamdulillah ya. Berarti kesepakatan kelas kita hari ini sudah dibuat sehingga membentuk sebuah pohon kesepakatan kelas 6 untuk tahun ajaran 2023-2024. Ya, tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tepuk amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saja pembentukan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Salah dan jika kalian mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan kesepakatan kelas ini dengan baik dan pembelajaran anak ibu selama di kelas 6 berjalan dengan lancar dan meraih kesuksesan yang setinggi-tingginya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 23 Payakumbuh. Yang terhormat Ibu Guru kelas 6 Gugus 5 Latina. Yang terhormat calon guru penggerak Ibu Sofia Rosa SPDSD dan seterusnya yang sama-sama kita hormati, Ibu Guru SD Negeri 23 dan juga seterusnya kepada karyawan dan karyawati SD Negeri 23 Payakumbuh. Selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Susi Febri Ariza. Kepada Ibu disilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Marilah sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada hitungan keempat. Hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti kita, yaitu kita dengarkan pemaparan materi yang berjudul Diseminasi Rancangan Aksi Nyata yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Sofia Rosa, SPD SD. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 23 Payakumbu, yang sama kami hormati Ibu-ibu Majelis Guru, kemudian kepada karyawan dan karyawati SD Negeri 23 Payakumbu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi rancangan pembuatan aksi nyata modul 1.4 program calon guru penggerak angkatan 8. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, yang senantiasa menjadikan kita menjadi umat, mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu-ibu semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah memenuhi undangan sehingga terlaksananya acara pada hari ini. Baik, untuk sedikit paparan dari saya, yaitu tentang budaya positif, di mana budaya positif sekolah itu betul-betul hendaknya bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah kita masing-masing. Nah, kenapa? Karena dengan adanya budaya positif sekolah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai oleh kementerian kita insya Allah bisa tercapai. Salah satu di sini yang akan saya angkat itu adalah tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ibu-ibu semuanya, kita tahu bahwa anak-anak kita terlahir dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada
mereka yang mungkin terlahir dengan keadaan yang mempunyai semangat belajar tinggi, namun ada juga yang mungkin karena kondisi keluarganya di rumah sehingga mereka kurang mendapatkan perhatian. Nah, tanggung jawab kita sebagai guru di sini sebenarnya untuk bisa mengarahkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita ini sehingga nanti mereka tumbuh menjadi orang-orang yang berguna kelak di masa depannya. Nah, di sini tahap awal yang akan saya sampaikan adalah tentang kesepakatan kelas. Mumpung masih di awal tahun ajaran 2023-2024, maka sepatutnya lah kita sebagai guru untuk terlebih dahulu melaksanakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bahasa lainnya itu sama mungkin dengan keyakinan kelas atau sama juga dengan kontrak belajar. Nah, jadi apa yang kita sepakati dengan peserta didik kita selama 1 tahun ini? Nanti kita gali dari peserta didik kita itu apa-apa saja yang harus mereka lakukan selama 1 tahun mereka berada di kelas kita ini. Dan setelah kami cobakan di kelas ini, di kelas 6, alhamdulillah dari 24 peserta didik ini masing-masing mereka sudah mempunyai ide untuk menyatakan kesepakatan kelasnya. Dan di sini kami sudah menyajikan kesepakatan kelas yang mereka buat dengan membuat pohon kesepakatan. Nah, disinilah adanya kesepakatan-kesepakatan yang sudah mereka sampaikan itu. Di antaranya ini adalah yang bernilai positif. Yang pertama, bertanggung jawab dengan tiket. Ini datangnya dari anak. Berarti di sini kita yang akan mengontrol nanti apakah kesepakatan ini mereka lakukan atau tidak. Kemudian di antaranya lagi ada berbaris dengan rapi, datang tepat waktu ke sekolah, menjaga barang-barang kelas, menjaga kebersihan meja dan dinding, kemudian sopan santun, menghormati guru, menghargai teman, bermain dengan teman, diskusi di kelas, menjaga kebersihan WC, menjaga nama baik kelas, kemudian kompak pada piket, kemudian berkata-kata yang sopan. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh kelas saya, yaitu kelas 6 SD Negeri 23 Payakumbuh. Dan di akhir nanti kita harus membuat tanda tangan yang menyetujui kesepakatan ini kepada peserta didik kita. Artinya kesepakatan yang sudah dibuat itu sudah mereka pahami dan mereka setujui. Jika seandainya ada di antara peserta didik kita yang mungkin melanggar kesepakatan kelas tersebut, maka mereka harus kita beri sanksi. Bapak Ibu, jangan kita menyamakan sanksi dengan hukuman. Kalau sanksi itu merupakan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah mereka langgar. Tetapi kalau hukuman itu berarti bisa saja akan mematikan karakteristik peserta didik kita. Contoh misalnya ada anak kita yang terlambat, nah kita suruh dia hormat ke bendera tanpa ada kesepakatan awal sebelumnya dulu. Langsung tiba-tiba kita suruh dia hormat ke bendera dari pagi sampai pulang. Nah, kira-kira bagaimana perasaan si anak ini? Tentu mereka malu, ya kan? Mereka malu dengan teman-temannya. Mereka mungkin besoknya takut lagi untuk datang ke sekolah karena seharian kita suruh hormat. Nah, itu bukanlah konsekuensi namanya, tetapi hukuman. Dan sering kita sebagai guru yang kita berikan itu adalah hukuman kepada anak didik kita. Tetapi apabila ada kesepakatan kelas, maka itu akan berubahlah menjadi konsekuensi. Artinya mereka yang berbuat salah
nanti mereka sendiri yang akan menemukan solusi dari masalah yang mereka lakukan tersebut. Bukan dari kita, tapi dia sendiri menemukan solusinya. Nah, itu barulah kita sebagai seorang guru mampu memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, berikut di sini ada segitiga restitusi yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya ya. Setelah kita identifikasi, baru kita validasi. Nah, apa yang membuat anak ini melakukan kesalahan? Contoh mungkin karena datang terlambat, paginya mungkin dia sepeda motornya meledak. Nah, kita tanyakan dulu, jangan karena dia terlambat langsung, ya kamu terlambat, langsung hangat ke bendera, jangan. Nah, kemudian lagi yang terakhir baru menanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan kepada dia. Artinya di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi, dapat mengembalikan murid berbuat salah kepada kelompoknya, sehingga dia tidak akan dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, baru-baru saja kita mendengar masalah ya, kasus yang terjadi di SD 07 Kecamatan Akabiluru. Nah, sebenarnya di sini kalau kita sebagai seorang guru yang bijaksana, tentu kita harus pandai-pandai menggunakan media sosial. Ya kan? Belum tentu si anak itu memang betul salah. Harusnya kita saring dulu. Dengan saya memposting video ini, apa akibatnya? Apa yang akan terjadi? Nah, mungkin saja, ya kan? Kita melihat dari kesalahan kita dulu. Mungkin saya juga ada melakukan tindakan yang membuat si anak itu juga jengkel dengan saya, marah dengan saya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kan bisa jadi. Nah, tetapi sebagai seorang guru, hendaknya disinilah kita harus memikirkan dan berpandai-pandailah menggunakan media sosial. Saat ini media sosial ini mudah ditemukan, dan boleh dikatakan dengan akibatnya tersebut ternyata kita gurulah yang kena dampaknya. Nah, ini bukan hanya guru yang di sana yang kena, bahkan mungkin semua guru yang ada di Indonesia ini akan merasakan dampaknya. Ya, nah jadi di sini sewajarlah kita sebagai seorang guru memposisikan diri kita itu sebagai seorang manajer. Artinya apa? Kita harus memahami tentang nilai-nilai dan peran kita sebagai seorang guru. Karena apabila kita memahami hal tersebut, yakin dan percayalah ibu-ibu semuanya, kita akan bisa mengayomi peserta didik kita sehingga mereka mungkin akan terjauh dari tindakan-tindakan yang di luar dugaan kita. Nah, berikut di sini ada yang namanya bagan segitiga restitusi. Artinya setelah kita membuat keyakinan kelas, kita lakukan kesepakatan, dan jika seandainya ada yang melanggar nanti, maka kita kembalikan kepada si anak lagi kesepakatan tersebut. Yakinlah ibu bapak tidak akan menjadi seorang penghukum, tetapi kita akan menjadi seorang manajer nantinya. Nah, karena apalagi kita mulai SD ya, ibu semuanya, kita akan menerima cap dari peserta didik kita. Jangan sampai kita dicap sebagai guru yang kiler misalnya, atau guru yang pemarah. Nah, jangan sampai.
tetapi berusaha kita selalu untuk memposisikan diri kita sebagai seorang yang digugu dan ditiru oleh peserta didik kita. Nah, baik Ibu dan Bapak semuanya, di sini kami kemarin juga sudah menyelesaikan 2 buah kasus, di mana kasus ini sudah dibuatkan videonya, dan di sini nampak sekali kasus itu bahwa ternyata setelah si anak itu melakukan kesalahan dan kita kembalikan ke keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, dia menyadari akan kesalahannya dan dia berusaha untuk berbuat lebih baik lagi. Ini harapan kita, harapan kami kepada Ibu dan Bapak semuanya. Nah, disinilah kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Posisi kontrol yang disarankan itu untuk membimbing murid, memberikan motivasi intrinsik. Kemudian kita juga bisa membuat keyakinan kelas kita yang bersumber dari peserta didik kita masing-masing. Inilah keyakinan kelas yang awalnya kami buat, dan keyakinan kelas yang awal ini kami buatkan menjadi kesepakatan kelas. Boleh Ibu dan Bapak melihat di sini beberapa keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini masih ada kata-kata yang unsurnya negatif. Contoh misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita terima, tampung dulu. Ini keyakinan yang mereka usulkan. Kemudian bersama-sama dengan peserta didik juga kita rubah keyakinan kelas ini menjadi kesepakatan kelas dengan menggunakan kalimat yang sudah positif. Inilah perbedaannya antara keyakinan kelas. Kemudian di sini kita akan bisa nanti menjadikan peserta didik kita itu memiliki budaya yang positif. Ini adalah tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin demikianlah paparan saya pada kali ini. Salah dan jaga, saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semuanya, dari paparan saya tadi mungkin ada tanggapan atau masukan dari ibu-ibu semuanya terkait tentang materi yang sudah disampaikan. Jika seandainya ada, boleh silakan angkat tangannya. Ya, terima kasih Ibu Susi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih banyak informasi dan motivasi yang telah Ibu Sofia berikan kepada kami. Dengan adanya informasi ini, maka semakin terbukalah wawasan kami tentang bagaimana caranya pembelajaran berpusat kepada siswa ini. Sebelumnya kami juga sudah mengadakan yang namanya kesepakatan kelas ini di kelas 4. Namun yang secara lebih bagus seperti ini belum kami terapkan, hanya sekedar secara lisan saja. Mungkin disampaikan dengan pembicaraan secara diskusi dengan anak-anak, namun belum tertulis dan belum terperinci sebagus yang Ibu Sofia sajikan tadi. Jadi melalui sajian ini kami juga termotivasi, juga bersemangat ingin membuat pohon kesepakatan secantik itu. Nah, juga akan kami terapkan di kelas, nanti akan dibuat secara terstruktur, ada buktinya, ada tanda tangan anaknya. Nah, yang mana sebelumnya kami hanya secara lisan saja, tentu buktinya belum ada, jadi hanya seperti itu saja baru, dan insya Allah akan kami lakukan. Nah, terima kasih banyak motivasinya Ibu, insya Allah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Susi Febri yang sudah memberikan tanggapan. Mudah-mudahan kita semua guru bisa membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik kita, dan mudah-mudahan semua siswa kita juga bisa menerapkannya.
Mungkin masih ada tanggapan dari ibu-ibu yang lainnya? Silakan. Atau kita mohon penguatannya kepada ibu kepala sekolah kita ya. Kepada ibu kepala sekolah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sofia Roza yang sudah memaparkan materi yang pada hari ini adalah kegiatan diseminasi tentang aksi nyata. Dari paparan yang sudah disampaikan tadi, mungkin di sini kami sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu majelis guru yang lainnya mungkin termotivasi dengan adanya materi tentang kesepakatan, kemudian nanti mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain juga bisa menerapkan ini di kelas masing-masing nantinya. Dan mudah-mudahan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bagi kita semuanya. Nah, jadi dari materi hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu CGP Sofia Roza, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat diterapkan untuk di kelas kita masing-masing. Barangkali hanya itu penguatan dari kami. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nelly Rafika Sari SPSD yang sudah memberikan penguatan terhadap hasil paparan yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Baik, ibu-ibu semuanya, mungkin sampai disinilah kegiatan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan yang kami sampaikan. Untuk itu, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.